Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Darmika Pestikora dengan NIM D1C022076 dari kelas R002. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan materi tentang ohmic heating. Ada 3 materi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu yang berjudul uji fungsional metode ohmic heating terhadap perubahan mutu madu karet pada proses pasteurisasi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, kita masuk ke pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakangnya itu madu karet merupakan produk penting yang memerlukan proses pasteurisasi untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Proses pasteurisasi ini mempengaruhi faktor-faktor seperti laju penetrasi panas, kadar air, total padatan terlarut, dan jumlah kapang serta kamir dalam madu karet. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pemanasan, laju aliran arus listrik pada pasteurisasi madu karet metode ohmic pada tegangan terpilih. Selain itu, untuk mengetahui perubahan mutu madu karet dan angka serta kamir. Nah, masuk ke metode penelitian alat dan bahan. Alat dapat teman-teman lihat di sini, dapat dilihat di sini itu ada gambar alat yang digunakan pada penelitian ini yang bernama mesin pasteurisasi ohmic heating tipe SPD01 oleh Dr. Insinyur Anang Lastrianto MSI. Nah, dapat dilihat pada gambar satu ini. Pada yang pertama itu ada voltage regulator. Nah, terus yang kedua ada corong input. Nah, yang pada yang ketiga ini ada bak air dingin. Yang keempat itu ada pipa output, dan yang kelima itu ada elektroda luar. Metode penelitiannya tahap pertama yaitu pengujian pengamatan laju penetrasi pemanasan pada sampel madu karet. Setelah itu dilakukan pengamatan laju penetrasi suhu, laju daya, dan laju arus listrik yang digunakan. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan 3 variasi frekuensi, yaitu 250, 150, dan 50 Hz yang dengan 3 kali ulangan. Tahap selanjutnya adalah pengujian mutu madu karet. Parameter yang digunakan adalah kadar air dan Brix. Nah, parameter pengamatannya itu ada 4. Yang pertama itu ada laju penetrasi panas. Laju penetrasi panas ini menjadi faktor penting dalam proses pasteurisasi. Nah, dapat teman-teman lihat pada laju penetrasi panas ini kita dapat menggunakan rumus yang tertera untuk mencari laju penetrasi panasnya, di mana rumusnya itu P sama dengan T per T, di mana P laju penetrasi panas, T besar suhu, dan T kecil itu ada waktu. Yang B ada kadar air. Kadar air ini berpengaruh pada karakteristik bahan seperti penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Nah, yang ketiga itu ada total padatan terlarut, ada TPT yang dinyatakan dalam derajat Brix. Dan pengukuran ini dilakukan dengan alat refraktometer. Yang keempat yaitu ada jumlah kapang dan kamir. Uji ini menggunakan metode tuang atau pour plate berdasarkan tingkat pengencerannya. Nah, lanjut kepada hasil dalam pembahasan. Yang pertama ada laju penetrasi. Seperti dapat teman-teman lihat pada grafik yang pertama, yaitu seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di sini menggunakan 3 variasi frekuensi, yaitu ada 250, 150, dan 50. Nah, pada grafik yang pertama ini kita dapatkan hasilnya. Pemanasan madu karet tercepat terjadi pada frekuensi 50 Hz, yaitu pada grafik yang berwarna hijau, dan diikuti dengan frekuensi 150 Hz dengan yang berwarna merah, dan yang terakhir ada itu 250 Hz yang garis grafik yang berwarna biru. Nah, selanjutnya ada nilai laju penetrasi panas menggunakan 3 variasi frekuensi suhu dapat kita lihat pada tabel 1. Nah, dari tabel ini dapat kita didapatkan hasil penetrasi panas pada frekuensi 150 Hz menunjukkan nilai paling besar dengan nilai ratanya 11,8 derajat Celcius per menit dengan standar deviasinya 0,85. Nah, lanjut yang kedua, teman-teman juga bisa melihat di sini grafiknya. Yang kedua itu grafik laju arus listrik. Bisa kita dapatkan hasil dengan berdasarkan 3 variasi frekuensi dengan 3 kali pengulangan menunjukkan hasil rata kenaikan arus listrik terkecil terjadi pada pemanasan menggunakan frekuensi 150 Hz dengan nilai rata sebesar 0,05 ampere.
Nah, selanjutnya ada laju daya listrik. Dari grafik di samping ini dapat kita lihat terjadinya kenaikan daya listrik yang berbeda pada pemanasan menggunakan bahan madu karet. Nah, yang kelima ada kadar air. Kadar air ini menunjukkan persentase banyaknya air yang terdapat dalam bahan. Ini menggunakan alat moisture balance. Yang keenam ada total padatan terlarut atau TPT. Menggunakan alat Briggs refraktometer dengan skala 60 sampai 92%. Nah, yang ketujuh itu ada penurunan angka kapang dan kamir. Selanjutnya kesimpulan, pemanasan madu karet menggunakan metode pemanasan ohmik tidak mempengaruhi nilai total padatan terlarut TPT pada madu karet. Frekuensi pemanasan ohmik mempengaruhi penurunan jumlah kapang dan kamir dalam madu karet. Rekomendasi pada jurnal ini itu mereka melakukan rekomendasi jika ada uji lanjutannya untuk menguji terhadap kandungan madu karet secara lengkap, lalu umur simpan, sifat listrik, dan cemaran logam pada madu karet hasil pasteurisasi dengan metode ohmik. Baik, sekian dan terima kasih dari penyampaian materi saya yang pertama ini. Saya lanjutkan ke materi kedua yang berjudul Change in pH and color of watermelon juice during ohmic heating. Di mana pendahuluannya itu adalah latar belakangnya di sini. Semangka itu ada seperti yang kita tahu, semangka itu adalah buah yang sangat mudah rusak dan merupakan tempat bagi sebagian mikroorganisme. Dan semangka ini terdiri dari 91% air, 91% air, hampir setengah ya, sudah setengah dari semangka itu keseluruhannya itu air, dan oleh karena itu sangat sulit untuk mengawetkan produk berbahan dasar semangka ini dengan menggunakan cara konvensional. Maka penelitian ini ingin menggunakan pemanasan ohmik. Apakah berhasil? Baiklah, kita lanjutkan. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama, buah dicuci, dikupas dan dipotong kecil-kecil, lalu dihaluskan menggunakan blender laboratorium dan disaring menggunakan kain muslin. Percobaan ini dilakukan pada frekuensi sistemnya 50 Hz. Lalu ada hasil pembahasan dapat dilihat pada grafik. Gambar 1 menunjukkan plot antara waktu pemrosesan dan suhu selama pemanasan ohmik jus semangka. Laju pemanasan lebih tinggi pada tegangan yang lebih tinggi. Gelembung diamati pada suhu 60 derajat Celcius. Ketika jus semangka dipanaskan pada gradien tegangan yang tinggi, karena kenaikan suhu terjadi dengan cepat, waktu pemanasan berkurang dengan meningkatnya tegangan. Lalu selanjutnya ada grafik yang kedua, yaitu konduktivitas listrik sari buah semangka pada berbagai gradien tegangan. Konduktivitas listrik secara bertahap menurun seiring dengan peningkatan suhu setelah penggelembungan dimulai. Gelembung yang berlebihan diamati pada suhu yang lebih tinggi dan gradien tegangan tinggi. Pigmen berwarna merah atau likopen mengendap di bagian bawah, dan lapisan air terpisah diamati bagian atas pada gradien tegangan tinggi. Gelembung yang terbentuk pada suhu tinggi dapat disebabkan oleh air yang mendidih karena rapat arus yang tinggi, atau dapat juga merupakan hasil dari beberapa reaksi oksidasi atau reduksi. Terus selanjutnya ada ciri-ciri fisikokimia, pH dan warna jus serga, serta jus yang diolah ditentukan. Sampel sari buah yang telah diolah disimpan dalam kondisi pendingin selama 21 hari dan diamati karakteristik fisikokimianya setelah 3 hari. Terus ada perubahan pH jus semangka yang dipanaskan secara ohmik selama penyimpanan. Dapat teman-teman lihat di sini pH awal jus semangka itu ditemukan sebesar 5,02, sedangkan pH-nya setelah dilakukan pemanasan ohmik selama 1, 3, dan 5 menit masing-masing berubah menjadi 5,36, 5,23, dan 5,18. Lalu kesimpulannya, semangka sangat mudah rusak dan produknya sulit diawetkan. Sari buah semangka dipanaskan pada statik ohmik heater berkapasitas
berkapasitas 650 mili dengan menerapkan gradien tegangan pada rentang 10 sampai 23,33 volt per cm. Waktu pemanasan berkurang. Dengan meningkatnya gradien tegangan, konduktivitas listrik meningkat seiring dengan kenaikan suhu dan mengikuti tren linear. Pemanasan ohmik mempertahankan sifat fisiko-kimia jus untuk waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemanasan konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanasan ohmik dapat diterapkan untuk pengawetan jus semangka. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk materi ini. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu yang berjudul metode ohmic heating untuk ekstraksi beta cyanin sebagai pewarna pangan dari kulit buah naga merah Hilocerus polyrrhizus. Latar belakangnya itu, pewarna pangan alami semakin banyak dikembangkan dan diaplikasikan pada produk pangan. Mengapa demikian? Karena pewarna pangan alami ini lebih aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, di sini dapat kita gunakan kulit buah naga merah yang kaya akan kandungan pigmen beta cyanin yang menghasilkan warna merah violet. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pigmen beta cyanin dari kulit buah naga merah yang diekstrak menggunakan metode ohmic heating. Di sini metode penelitiannya ada 3, yaitu metode yang pertama ada metode pelaksanaan. Metode ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan 2 faktor. Yang pertama itu jenis pelarut, ada aqueous, larutan NaCl, dan asam nitrat 0,25%. Lalu faktor kedua besar tegangan, yaitu 30, 40, dan 50 volt. Yang kedua ada proses ekstraksi dengan ohmic heating. Kulit buah naga dipotong kecil-kecil dan dihaluskan dengan blender selama 2 menit. Lalu bubur kulit buah naga ini dicampur dengan pelarut yang tadi. Kemudian kedua elektroda ohmic heating dimasukkan ke dalam bahan dan dilakukan proses ekstraksi pada tegangan 30, 40, dan 50 volt. Kemudian dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan ampas dari ekstrak. Lalu yang ketiga ada analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan analisis seragam atau analisis varians. Jika hasil analisis data ini menunjukkan pengaruh yang nyata, maka dilakukan uji lanjut. Selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Nah, teman-teman dapat melihat sendiri pada tabel kadar beta cyanin tertinggi terdapat pada perlakuan jenis pelarut NaCl 0,25% dengan nilai 5,15 mg per liter, dan yang terrendah pada pelarut asam sitrat 0,5% sebanyak senilai 3,00 mg per liter. Lanjut, yaitu pada tabel kedua menunjukkan pH terendah ditunjukkan terdapat pada perlakuan asam sitrat 0,25% dengan nilai 3,58. Dan rendahnya pH itu menyebabkan kadar beta cyanin ekstrak juga rendah. Lalu yang ketiga, tabel yang ketiga ini menunjukkan bahwa perlakuan pelarut asam sitrat 0,25% dengan tegangan 30 volt memiliki nilai kecerahan terendah, yaitu 18,72. Di sisi lain, perlakuan tersebut memiliki nilai kekuningan yang cukup tinggi, yaitu 1,29. Dapat teman-teman lihat sendiri kan di sini. Lalu ternyata tingginya nilai kuningan itu disebabkan karena warna ekstraknya mengarah ke jingga. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai pH pada perlakuan tersebut, sehingga pigmen beta cyanin menjadi kurang stabil pada pH kurang dari 4. Dan di tabel 4 ini dapat teman-teman lihat bahwa interaksi antara jenis pelarut dan besar tegangan berpengaruh nyata terhadap tingkat kecerahan, nilai kekuningan ekstrak, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai kemerahan A ekstrak. Di sisi lain, faktor jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap nilai kemerahan. Rata tingkat kecerahan dan nilai kekuningan ekstrak dapat dilihat pada tabel 3 tadi. Nah, pada tabel yang terakhir dapat dilihat waktu pemanasan terpanjang
terdapat pada perlakuan pelarut asam sitrat 0,25% dengan tegangan 30 volt selama 550 detik, dan pemanasan terpendek yaitu terdapat pada perlakuan NaCl 0,25% dengan tegangan 50 volt selama 149 detik. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan kadar beta-sianin tertinggi terdapat pada perlakuan pelarut NaCl 0,25%, yaitu sebesar 5,15 mg per liter. Ekstrak yang disimpan dalam lemari es selama 5 hari tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap kadar pigmen beta-sianin ekstrak. Ohmic heating dapat menjadi metode ekstraksi pigmen beta-sianin dengan waktu yang lebih cepat. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.